Tak sedikit kaum muslim yang sudah merasa memiliki tabungan amal ibadah dan kebaikan. Karena sudah merasa telah melaksanakan ibadah sholat wajib dengan lengkap, puasa lengkap, zakat dan sedekah tak pernah ketinggalan. Dan alhamdulillah juga telah menunaikan ibadah haji, yang memang dengan semua itu, seorang muslim telah memiliki tabungan amal soleh yang besar. Dengan itu semua, sebenarnya tugas seorang muslim belum selesai. Yang paling penting justru bagaimana kita bisa mempertahankan amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan itu tetap utuh sampai akhir hayat kita. Mengapa? Karena memang tidak ada jaminan jika amal-amal soleh yang telah terkumpul banyak itu akan utuh seterusnya. Bisa saja dalam perjalanan hidup ini, amalan-amalan itu tanpa kita sadari berkurang sedikit demi sedikit atau bahkan mungkin bisa hilang seketika. Karena dalam agama ada perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus tabungan amal kita. Maka itu yang perlu diwaspadai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 2. Ketika ayat ini diturunkan, para sahabat sangat khawatir sekali. Misalnya Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, ia merasa takut dirinya termasuk dari orang-orang yang terhapus amalnya dan akan menjadi penghuni neraka. Kemudian Nabi SAW mengutus seseorang untuk menemuinya dan menyampaikan kepadanya, kamu bukan termasuk penghuni neraka, tetapi kamu termasuk ahli surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, setelah seseorang mengerjakan amal soleh dengan ikhlas dan benar, ia wajib menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan pahalanya. Kemudian dia meningkatkan ketaatan hingga akhir hayat. Lalu, perbuatan-perbuatan dosa seperti apakah yang bisa menghilangkan dan menghapus amal seorang muslim? Penghapus amal yang paling besar adalah syirik dan kufur. Keduanya tidak hanya menghapus sebagian amal saja, tapi menghapuskan semua amal kebaikan yang pernah dikerjakan seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Al-Zumar ayat 56. Allah juga berfirman, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Itulah dua dosa besar yang bisa menghapus amalan soleh seorang muslim. Namun bukan berarti hanya dua dosa besar itu yang bisa menghapus amal. Para ulama sepakat masih ada dosa yang derajatnya di bawah syirik dan kufur yang bisa menghapuskan sebagian pahala amal soleh yang sebanding dengannya. Imam Ahmad pernah berkata, apabila seseorang merasa khawatir kepada dirinya berbuat sesuatu yang mendekati zina, hendaknya ia segera menikah. Dia berhutang dan menikah supaya tidak terjerumus dalam keharaman, lalu amalnya terhapus. Ibnu Rajab menyepakati kesimpulan ini, bahwa amal bisa terhapus karena sebab sebagian dosa, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri berpandangan demikian. Al-Quran telah memperingatkan orang-orang beriman dari pembatal-pembatal amal ini. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Al-Quran Surah Muhammad ayat 33. Imam Ahmad menjelaskan sebab turunnya ayat ini bahwa para sahabat Rasulullah SAW menyangka dosa yang menyertai la ilaha illallah tidak membahayakan, sebagaimana amal soleh yang menyertai kesyirikan tidak memberi manfaat. Maka turunlah ayat ini. Setelah itu para sahabat merasa takut dosa mereka akan menghapuskan amal mereka. Bukti lain bahwa ada perbuatan dosa yang bisa menghapus amal soleh seorang muslim, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Ayat ini mengabarkan sedekah bisa rusak dan pahalanya terhapus karena suka menyebut-nyebutnya atau mengungkit-ungkitnya dengan perkataan atau perbuatan kepada seseorang. Sedekah juga bisa terhapus karena menyakiti atau berbuat buruk kepada orang yang telah diberi.
Maka dari sini orang yang telah mengerjakan amal-amal soleh, khususnya amal besar dalam Islam, dia wajib menjaga amal tersebut dari pembatal-pembatalnya, khususnya syirik dan kufur, dan umumnya semua perbuatan maksiat dan keburukan. Karena keburukan bisa menghapuskan kebaikan, sebagaimana kebaikan menghapuskan keburukan. Dan penentu amal seseorang adalah di penghujungnya. Wallahu a'lam.